Apakah selama ini Anda sudah berusaha secara lahiriah untuk bekerja, jualan, berbisnis, dan upaya-upaya lain untuk mendatangkan uang, namun taraf hidup Anda tak juga meningkat? Jangan-jangan ada yang tidak tepat dengan mindset kita. Bahkan lebih dalam lagi, ada belief system yang keliru yang secara tidak sadar terinstal di dalam pikiran kita. Sahabat Andromedia Channel, pikiran kita jika diibaratkan seperti sebuah komputer yang canggih, maka pikiran kita juga bisa diinstal dengan berbagai program atau software yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Pertanyaannya adalah, apa jenis software yang telah kita install di dalam pikiran kita selama ini? Sangat penting bagi kita memiliki kendali atas apa yang kita install di dalam pikiran kita. Kita bisa memilih untuk menginstal software yang positif, yang mendorong kita untuk menjadi lebih bahagia dan sejahtera. Software ini bisa berupa keyakinan positif, motivasi, dan pola pikir yang mendukung pertumbuhan diri, termasuk juga pertumbuhan finansial Anda. Jika Anda adalah salah satu orang yang ingin keluar dari jebakan masalah keuangan, menonton video ini sampai akhir adalah pilihan tepat. Mengapa? Karena kita akan mengurai sistem keyakinan dan kesadaran kita terhadap kekayaan ataupun uang. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu keyakinan bawah sadar. Sistem bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja di luar kesadaran kita. Ini adalah tempat di mana keyakinan, nilai-nilai, dan pemahaman tentang diri kita dan dunia disimpan. Keyakinan bawah sadar ini dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, keyakinan bawah sadar kita bisa menjadi penghalang atau bahkan pendukung dalam mencapai kesuksesan finansial. Misalnya, jika seseorang memiliki keyakinan bawah sadar bahwa mereka tidak pantas untuk menjadi kaya, atau mereka meyakini bahwa harta itu sesuatu yang buruk, mungkin secara tidak sadar akan mensabotase dirinya dan menghindar ketika berhadapan dengan peluang. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, apakah Anda pernah atau bahkan sering mendengar atau mengucapkan salah satu kalimat ini? Cari uang itu susah, jangan boros. Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Kerja itu jangan ngejar uang, tapi harus ikhlas. Jika iya, hati-hati, cek kembali ke dalam diri Anda. Apakah kata-kata tersebut telah membentuk belief system di dalam pikiran Anda? Kita sering mendengar pepatah bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Ketika kita terus-menerus mengulang kata-kata tertentu, itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam pikiran kita. Lalu apa salahnya dari ketiga kalimat di atas? Baik, kita bahas sekarang. Pertama, cari uang itu susah, jangan boros. Ketika kita terus mendengar atau mengucapkannya, itu dapat mengubah cara kita memandang uang dan menciptakan keyakinan yang mungkin tidak membantu dalam perjalanan hidup Anda mengakses kekayaan. Kalimat ini dapat mempengaruhi kesadaran kita dan pada akhirnya menumbuhkan keyakinan bahwa mencari uang itu sulit. Ketika kita menganggap mencari uang sebagai sesuatu yang sulit, pikiran kita cenderung membatasi diri kita sendiri dalam menciptakan peluang-peluang yang berkaitan dengan itu. Akibatnya, ketika Anda jualan, jadi susah laku. Atau ketika Anda berbisnis, seringkali mengalami kebuntuan. Karena pikiran akan berkonspirasi dengan semesta dan menarik kenyataan sesuai dengan apa yang diyakini. Maka mulai saat ini, cobalah untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata itu. Dan jangan sampai kata-kata itu kita wariskan juga kepada anak-anak kita. Saat kita memberikan nasihat kepada anak, ubahlah dengan kata-kata yang lebih produktif. Misalnya, "Nak,
gunakan uang ini dengan bijak dan di jalan yang benar ya. Kedua, nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Wah, nampak terdengar bijaksana bukan? Tapi apakah kita sudah benar-benar memahami dampaknya? Mari kita mencoba untuk memahami bagaimana kata-kata ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir tentang kekayaan dan kebahagiaan. Ketika kita menganggap bahwa sedikit sudah cukup, ini dapat melemahkan otot-otot militan kita dalam mencari uang dan menggapai potensi penuh atas diri kita. Kita mungkin akan melewatkan kesempatan untuk bertumbuh lebih besar lagi dengan dampak yang lebih luas lagi. Jika Anda mengatakan, "Gak apa-apa sedikit, yang penting berkah," itu seolah Anda mengatakan bahwa jika hasilnya besar, maka itu tidak berkah. Mengapa harus memilih yang sedikit jika bisa banyak dan berkah? Bukankah jika uang yang kita dapatkan lebih banyak, maka akan ada lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu, bisa lebih banyak lagi membahagiakan keluarga kita? Coba renungkan ini dengan seksama. Sebaiknya lanjutkan kalimat di atas menjadi, "Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah," dan sebaiknya banyak dan berkah. Ketiga, kerja itu jangan ngejar uang, tapi harus ikhlas. Ya. Pernyataan ini seringkali dianggap sebagai nasihat bijaksana. Namun, mari kita refleksikan apa yang sebenarnya tersirat di dalamnya. Apakah ikhlas dan mencari uang benar-benar konsep yang berlawanan? Pemahaman ini bisa berdampak besar pada kesadaran kita. Ketika kita diingatkan terus-menerus bahwa mencari uang itu buruk, akhirnya bisa membuat kita ragu untuk mengejar peluang yang lebih besar. Kita mungkin akan merasa bersalah atau malu karena memiliki ambisi finansial. Ada hal penting untuk dipahami. Ikhlas adalah konsep batiniah, sementara uang adalah konsep lahiriah. Kita bisa mencari keseimbangan antara keduanya. Kita bisa menjalani pekerjaan dengan ikhlas sambil tetap memastikan tujuan finansial kita selalu dalam track yang benar. Bahkan kita seringkali menemukan praktek-praktek manipulatif dari kalimat ini yang sering dikatakan para bos kepada karyawannya. Keikhlasan itu ranah seorang hamba dengan Tuhannya, sementara membayar gaji adalah kewajiban perusahaan dan hak seorang karyawan, jadi tidak bisa dibenturkan. Jika kita menuntut hak atas gaji pada suatu perusahaan, apakah itu bisa dikatakan bahwa kita bukan orang yang ikhlas? Sampai di sini tentunya semakin paham kan? Sahabat Andromedia Channel, mari kita bersama-sama menghindari jebakan pikiran yang membuat kita ragu untuk mengejar kekayaan. Jangan biarkan kalimat yang terdengar bijak, namun menjadi software negatif yang terinstal di pikiran kita dan menghambat pertumbuhan finansial Anda. Yakinlah, kita bisa meraih apapun yang kita inginkan jika kita memiliki keyakinan dan tindakan yang tepat. Mari bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berlimpah. Saya ingin mengajak Anda untuk berbagi video ini dengan teman-teman, keluarga, atau siapapun di grup WhatsApp Anda. Semoga video ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi kepada mereka seperti yang Anda alami saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe.